Barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'd, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Nabi SAW bersabda, fa inna asdiqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama, kata Nabi SAW, adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengarahkan kepada kesesatan. Wa ba'd, falhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam kitab Fiqh Muyassar. Pada pekan yang lalu kita telah selesai dari mengenai waktu-waktu sholat, Pak, ya, betul ya. Pembahasan mengenai sholat sunat ini apakah sudah saya bahas belum ya? Saya lupa. Oh, pernah, Pak, ya. Mas witir sudah ya. Oh, yang pas mau Ramadan, Pak, ya. Baik. Nah, ini kita berarti masuk ke waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat sunnah, dan ini nyambung sama yang pekan kemarin juga ya. Mengenai waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat sunnah, ada waktu di mana sholat sunnah pada waktu tersebut dilarang kecuali yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan di sini yang secara umum para ulama katakan sholawatu dzawatul asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab. Ya, sholat-sholat yang memiliki sebab. Jadi yang dilarang ini adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat dengan suatu sebab. Tapi kalau yang memiliki sebab, sebagian ulama mengatakan dia terkecualikan dari waktu ini. Waktu yang dilarang antara lain ada 5. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Setelah seseorang mengerjakan sholat subuh sampai terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a syams. Tidak ada salat subuh setelah tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Di antara yang dikecualikan pada waktu ini adalah contohnya orang yang terlambat masuk salat subuh sehingga tidak sempat qobliyah subuh, dan dia sebelumnya terbiasa melaksanakan qobliyah subuh, ya. Kita ketahui bahwa qobliyah subuh ini ibadah sunnah yang sangat agung, yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, bahkan ketika beliau safar 2 rakaat sebelum subuh. Ketika beliau perjalanan, beliau tetap lakukan. Sama ketika beliau di Mina, ketika beliau berhaji, beliau sholat zuhur di qashar menjadi 2 rakaat, sholat asar menjadi dikosor juga menjadi 2 rakaat, ya. Dan beliau tidak melaksanakan sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Qobliyah subuh beliau tetap lakukan 2 rakaat. Ini menunjukkan pentingnya. Bahkan menurut Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mendengar dari Nabi SAW bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat qobliyah subuh itu, ya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang melaksanakan qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, atau yang disebut juga sholat fajar. Jadi sholat fajar ini kalau dimutlakan sholat subuh, tapi kalau disebut sholat sunnah fajar artinya qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Nah, kalau seseorang tidak sempat, mungkin karena terlambat dan dia biasa mengerjakan,
maka dia bisa mengerjakannya setelah sholat subuh langsung atau nanti ketika di waktu duha. Ketika di waktu duha. Judulnya apa? Judulnya dia mengqadha, ya. Setelah sholat subuh langsung boleh. Ini termasuk yang dikecualikan. Ya. Ini artinya ini bicara secara umum. Namun yang bila ada yang dikecualikan antara lain kalau seseorang dia mau mengerjakan qadha qabliyah subuh, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada salah seorang sahabat yang dia terlambat lalu dia langsung masuk sholat berjamaah. Setelah beres dia sholat berjamaah, dia sholat 2 rakaat. Nabi SAW sempat menegurnya, tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku belum sempat mengerjakan qobliyah. Maka Nabi SAW membiarkan. Dan sikap pembiaran beliau ini disebutnya sunnah takririyah. Artinya apa? Diperbolehkan. Itu menjadi sunnah. Artinya hal tersebut diperbolehkan. Ya. Namun secara umum setelah sholat subuh sampai terbit matahari adalah waktu terlarang. Kemudian dari terbit matahari, dari waktu syuruk. Nah, ini kita lihat. Dari waktu syuruk, ini adalah waktu yang tidak boleh. Nah, ini banyak sekali orang yang salah paham dengan syuruk sehingga kemudian dia sholat syuruknya ketika persis di jadwal sholat syuruk. Kalau sekarang kita di sini jam 6, yang tertulis di atas jam 6 lebih 2, ya. Jam 6 lebih 2. Itu nggak boleh pada waktu tersebut, ya. Dari terbit matahari sampai meninggi seukuran kadar tombak menurut pandangan mata. Ya, tentunya kalau di padang pasir mudah menilainya, kurang lebih dari 1 meter. Diasumsikan dengan ukuran jam kurang lebih 1/4 atau 1/3 jam, ya, setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, ya, 1/4 atau 1/3 jam setelah terbitnya matahari, sekitar 15 menit atau 20 menit setelah terbitnya matahari. Bila matahari sudah meninggi setelah terbit, sudah ukuran tinggi tombak, maka sungguh telah habis waktu larangan, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Umar ibn Abbasah, "Shalli salat as-subh thumma aksir anis salati hatta tatlu'a asy-syams hatta tartafi'." Setelah subuh kemudian tahanlah, salatlah subuh kemudian tahanlah dirimu dari salat sampai matahari terbit hingga ia naik, ya. Jadi kira-kira dari waktu syuruk itu kira-kira 15 atau 20 menit. Atau sebagian ulama yang mengatakan kira-kira kalau di Indonesia itu 1,5 jam setelah waktu sholat subuh. Artinya kalau misalnya sekarang subuh jam 4 lebih 40, berarti 4 lebih 42 ya, kalau saya 43 ya. Sekarang ini 4 lebih 40 lah anggap. Maka kira-kira kalau 1,5 jam 6 lebih 10 ya. Berarti mungkin waktu syuruknya ini terlalu lambat ya. Harus lihat dari yang Kemenak. Yang Kemenak dicocokkan. Waktu syuruknya biasanya mungkin lebih cepat, 5 lebih. Saya kira 5 lebih 50-an ya. Kalau di sini kan tadi saya lihat 6 lebih 2 ya. 6 lebih 2 ya. Karena umumnya memang sekitar 1,5 jam setelah sholat subuh ya. Nah, juga kami pernah lihat kayak seperti misalnya pelaksanaan Idul Fitri tahun ini ya, di Masjidil Haram itu waktu sholat idnya itu persis kira-kira 1,5 jam setelah subuh ya, yang tertulis di jadwal waktu itu 1,5 jam setelah sholat subuh ya. Artinya memang itu waktu yang sebenarnya cukup aman ya, 1,5 jam dari setelah sholat subuh. Kemudian saat matahari tegak di atas kepala hingga ia tergelincir ke arah barat dan masuk waktu zuhur. Jadi sebelum waktu zuhur itu ada waktu yang dilarang, kira-kira 10 menit ya. Sebagian ulama yang mengatakan 15 menit ya, tapi perkiraan sekitar itulah. 10 menit atau 15 menit sebelum jadwal subuh itu kita tidak boleh sholat ya. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan sholat di dalamnya dan juga dilarang menguburkan jenazah kami. Nah, ini kalau kita mengantar jenazah, perhatikan waktu-waktu ini.
hina tatlu'i syamsi bazighatan hatta tartafi', saat matahari secara jelas terbit secara jelas sampai ia naik, ya tadi yang waktu subuh sampai waktu terbit matahari sampai setinggi tombak. Wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tazul, saat orang yang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan matahari persis di atas kepala, tidak ada bayangan kita, sampai ia tergelincir, ya kira-kira 10 menitan. Ini dilarang, ya. Dan yang ketiga, hina tatadayyahu lil ghurubi hatta taghrub, dan saat ia menjelang terbenam sampai ia terbenam, dari menjelang sampai dia terbenam, ya. Itu waktu yang ketiga disebutkan. Waktu yang keempat adalah dari sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sholat asar sampai terbenamnya matahari berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata ba'dal fajri hatta tatlu'a syams, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, wa la sholata ba'dal asri hatta taghibu syams, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar sampai matahari terbenam. Tidak ada sholat sesudah sholat asar sampai matahari terbenam, ya. Jadi setelah sholat asar, kalau seseorang sudah melakukan sholat asar, maka tidak diperbolehkan melakukan sholat sunat setelahnya, ya. Bila matahari menjelang terbenam, ya. Jadi yang ringkas tadi 3 waktu. Yang pertama ketika matahari baru terbit sampai dia setinggi tombak. Kemudian matahari persis berada di atas kepala kita sampai tergelincir. Dan yang ketiga adalah matahari ketika akan terbenam sampai terbenamnya. Namun ditambahkan 2, yang pertama tadi setelah sholat subuh sampai matahari naik setinggi tombak, dan yang berikutnya adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam dengan sempurna setelah sholat asar. Hikmahnya apa? Nabi SAW menjelaskan, karena antara lain yang berhubungan dengan matahari, ya, terbit dan tenggelam. Kenapa dilarang pada saat itu? Karena itu adalah waktunya orang-orang kafir penyembah matahari, mereka melakukan ibadahnya, ya, seperti orang yang menyembah matahari, ya, seperti dulu di negeri Sabah, mereka ada yang menyembah matahari, ya, kerajaannya Ratu Bilqis. Zaman kita pun masih ada, antara lain orang-orang Shinto, ya. Jepang mereka, ya, bapak-bapak mungkin yang hidup pada zaman sempat atau mungkin dengar cerita pada pendudukan Jepang kan seperti itu katanya Pak, ya, harus ngasih hormat ke arah matahari gitu kan. Nah, itu sebenarnya karena penyembahan mereka pada matahari, ya, kemusyrikan mereka kepada Allah dengan menyembah matahari, ya. Dan disebutkan dalam hadis Amr bin Abbasah, fa inna asy-syamsu tatlu'u hina tatlu'u bainal qarnay syaitan, sesungguhnya matahari itu terbit ketika ia berada di antara 2 tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar, ya, dan pada saat itu, ya, orang-orang kafir sujud kepadanya. Dia terbit berada di antara 2 tanduk syaitan, ya, diterbit di timur dan barat, disebutnya 2 tanduk syaitan karena di situ antara lain orang-orang kafir sujud kepada matahari. Artinya syaitan beroperasi antara lain. Makanya kita ketahui ada raja yang terkenal yang membangun tembok untuk menghalau dari Ya'juj dan Ma'juj, disebutnya apa Pak? Dzulqarnaini, ya, di Al-Quran Dzulqarnain. Dzulqarnain artinya maknanya apa? Yang memiliki 2 tanduk. Kenapa disebut demikian? Apakah karena dia pakai topi yang seperti orang Viking itu yang ada tanduknya? Bukan. Karena para ahli tafsir, dia disebut Dzulqarnaini karena dia menguasai timur dan barat. Kekuasaannya membentang dari timur dan barat, dari 2 tempat matahari terbit, ya, tempat matahari terbit, dari 2 tempat matahari terbit dan terbenam yang tadi disebutkan, munculnya tanduk syaitan, ya, sehingga disebut dia memiliki 2 tanduk karena dia menguasai 2 tanduk, menguasai timur dan barat. Jadi istilah, ya, Dzulqarnain. Qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Itu kan di surat Al-Kahfi. Kemudian juga itu yang berhubungan dengan larangan pada waktu matahari terbit dan terbenam.
Adapun saat meninggi dan orang yang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan, kenapa dilarang? Di antara alasan hukumnya, ilahnya kata para ulama, ada dalam hadis, yaitu beliau Nabi SAW mengatakan, beliau kan memerintahkan kalau matahari lagi panas-panasnya ketika di zuhur, fa'abridu, maka tunggu sampai dingin. Ya, secara umum waktu sholat yang paling afdol adalah di awal waktu, tapi ketika zuhur itu kalau sangat panas disunahkan dimundurkan. Alasannya apa? Fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena pada saat itu jahannam dipanaskan. Dalam hadis lain disebutkan panasnya ketika matahari persis berada di atas kepala. Beliau katakan fa inna min fihi jahannam, itu karena itu panasnya itu hembusan dari jahannam. Ya, mungkin kita berpikir wah mah itu bukan panas normal segala macam. Ya betul, panas normal, tapi yang menceritakan ini adalah utusan dari pemilik alam semesta yang menguasai matahari. Ya, dan dikatakan bahwa itu semua hembusan dari jahannam, ya, agar kita bisa berpikir bahwa panasnya bahkan hembusannya saja sudah buat kita setengah mati. Ya. Coba seorang orang preman yang paling kuat atau orang yang sombong tidak mau menempelkan keningnya di atas bumi, bersujud kepada pemilik bumi dan langit. Coba kamu jam 12 siang, apalagi lagi musim kemarau misalnya, coba kamu di lapangan, gak usah lama-lama aja, 15 menit diem aja, gitu kan, pingsan paling. Seperti itu kan Pak? Apa itu karena apalagi nanti panasnya di sana, ya, na'udzubillah. Dan tidak boleh sholat di waktu-waktu ini kecuali sholat yang dikecualikan oleh dalil, seperti 2 rakaat tawaf. Ya, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla fi ayat sa'atin sya'a min al-laili wa nahar. Janganlah kalian melarang siapapun tawaf di Ka'bah ini dan melakukan sholat padanya kapanpun dia ingin, siang atau malam. Ya, Bapak ketika umroh atau ibu ketika haji setelah tawaf, tentunya kita disunahkan sholat 2 rakaat di belakang apa Pak? Maqam Ibrahim. Di belakang Maqam Ibrahim kalau memungkinkan, tapi umumnya sekarang sulit ya untuk sholat di belakang Maqam Ibrahim. Tapi intinya sholat 2 rakaat. Ini walaupun bertepatan dengan waktu dilarangnya, persis matahari terbit di atas kepala. Matahari persis berada di atas kepala, atau matahari ketika terbit ataupun ketika terbenam, tidak ada larangannya dalam hal seperti ini. Ini yang termasuk dikecualikan. Demikian juga dengan mengqadha tadi yang kami sebutkan, ya, mengqadha qabliyah subuh sesudah sholat subuh tadi yang kami sebutkan. Jadi mengqadha subuh ini, qabliyah ini tadi kita sebutkan ada 2 cara. Bisa langsung setelah sholat subuh, yang kedua adalah ketika sholat duha. Yang paling afdal di mana? Ketika sholat duha, ya, di waktu duha, yaitu yang di waktu duha yang paling afdal. Namun kalau seseorang takut lupa, dan seringkali kita lupa, apalagi yang terbiasa mengerjakannya, ya alhamdulillah di tempat waktu, dia kadang lupa, maka kerjakan setelah sholat subuh boleh. Ya. Kalaupun kita lihat kalau di masjid, kalau memang orang-orang belum tahu, ya, takut menimbulkan fitnah, yang kita bisa lakukan di rumah. Ya. Kemudian juga qadha sunnah zuhur sesudah asar. Lebih-lebih bila seseorang menjamak zuhur dengan asar. Qadha sunnah zuhur sesudah asar. Orang boleh sudah asar mengqadha sholat sunnah zuhur. Sebagian ulama mengatakan boleh, karena Nabi SAW pernah melakukan. Nabi SAW beliau pernah setelah sholat asar, ya, beliau sholat sunnah. Aisyah bertanya, Rasulullah, apa yang kau lakukan? Bukankah tidak ada sholat sunnah kan setelah sholat asar? Beliau katakan, wahai Aisyah, tadi sesungguhnya ada wufud, ada utusan-utusan dari sejumlah kabilah menemuiku, sehingga aku tidak sempat sholat ba'diyah, sholat ba'diyah zuhur, ya. Maka ini aku melakukannya, yaitu setelah sholat asar. Nah, di sini tapi ulama berbeda pendapat. Sebagian yang mengatakan boleh. Alasannya apa? Itu Nabi SAW lakukan. Jelas Nabi SAW lakukan.
Hanya bagaimana cara memandangnya. Ulama lain mengatakan itu khusus bagi Nabi SAW karena itu waktu larangan. Katanya begitu. Ya. Allah alam, tapi yang pasti kalau seseorang mau melakukannya maka tidak mengapa karena Nabi SAW tidak menjelaskan bahwa itu memang khusus bagi beliau. Ya, jika itu khusus bagi beliau, seperti misalnya ada syariat-syariat yang khusus bagi Nabi SAW, seperti beliau menikah dengan 9 wanita, ya, atau beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya puasa wisol, dan beliau dikatakan Allah yang memberikan hukum makanan, ya, itu kekhususan bagi beliau. Nah, itu terkadang beliau menyebutkan kekhususannya. Nah, kalau ini tidak disebutkan kekhususannya, sehingga sebagian ulama mengatakan boleh seseorang kalau belum sempat ba'diyah zuhur maka dia bisa qada sunnah. Nah, ini artinya menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian syariat kita pada sholat sunnah. Sholat sunnah itu walaupun judulnya sunnah, tapi berusaha kita jaga. Kata Imam Syafi'i, kalau orang melakukan hal yang sunnah secara terus-menerus maka dia tercela, ya, tercela orangnya. Ya. Bukan judulnya sunnah akhirnya disepelekan, nah ini kan sunat saja. Dia tidak tahu sunat ini penting juga untuk apa, sangat penting bahkan. Pertama, dia tanda cinta Allah, karena bila Allah cinta terhadap seorang hamba, Allah akan jadikan dia memperhatikan perkara yang wajib, lalu dia kemudian memperhatikan perkara yang sunnah. Ya. Kemudian juga sunnah ini penting untuk menambah kekurangan-kekurangan kita pada sholat yang wajib. Ya, selain yang rukun dan syaratnya. Kemudian juga bila seseorang menjamak zuhur dengan asar, dia di waktu terlarang dia jamak, dia misalnya jamak takbir. Saya naik pesawat jam 11, baru landing sekitar jam 5-an atau jam 5:15, sudah mau matahari terbenam di Surabaya. Ya, apa yang saya lakukan? Apakah saya boleh? Karena itu waktu dilarang, boleh. Ya, karena yang disebut zawatu asbab, yang memiliki sebab. Demikian juga mengqada sholat fardu yang tertinggal di waktu-waktu tersebut berdasarkan pengumuman Nabi SAW, man nama an sholatin au nasiyaha, barang siapa yang tertidur dari sebuah sholat atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia kerjakan ketika dia teringatnya. Ya. Dan sholat fardu adalah yang tertinggal, hutang yang wajib ditunaikan, maka yang harus dibayar ketika seseorang mengingat. Karena seseorang misalnya naudzubillah ada suatu misalnya kejadian yang di luar atau kejadian luar biasa, misalnya naudzubillah ada bencana atau ada urusan yang sangat menyibukkan dia dan yang luar biasa gitu kan, sehingga dia lupa sholat zuhur, sholat asar, ya. Baru dia ingat, ya Allah, saya belum sholat asar, ya. Saya belum sholat asar. Baru dia ingat jam berapa, udah mau menjelang maghrib. Itu waktu dilarang, ya. Tapi karena dia baru ingat saat itu, maka langsung dia kerjakan. Dia langsung kerjakan, ya. Sama seperti tadi sholat subuh, ya. Seseorang ketiduran, Mbak, ya, bablas, ya. Ketiduran, dia baru bangun persis ketika matahari menjelang matahari terbit. Apakah yang harus dilakukan? Langsung wudhu, langsung sholat. Langsung sholat. Qobliyah dulu enggak? Qobliyah dulu. Tetap qobliyah dulu, baru kemudian sholat subuh. Ya. Ini kesalahan banyak di antara kaum muslimin yang sering saya dengar. Ya, yang sering saya dengar. Kalau bangun sholat subuh terlambat, sudah dianggap keluar waktunya, jam 6:30 misalnya, dia baru bangun, maka dia tinggalkan sholatnya. Apalagi kalau misalnya, karena pertama salah pemahaman. Yang kedua apa? Dia mengejar dunia, takut terlambat ngantor. Kalau terlambat ngantor, gaji saya dipotong, tunjangan saya dikurangi. Ya, gara-gara seperti itu. Mengorbankan apa? Sholat. Bagaimana Anda bisa mengorbankan hal yang sangat sepele, yang sebenarnya rezeki hakikatnya ada di tangan Ar-Razzaq yang mau pemberi rezeki? Bisa jadi Anda mengejar setengah mati agar tidak terlambat, tapi di tengah jalan, ya, malaikat maut menunggu Anda, sehingga Anda tidak sholat, Anda hanya mengejar angan-angan kosong yang berakhir penyesalan. Ya. Ini banyak saya sering dengar.
Ya, orang tidak, kalau terlambat bangun, atau umumnya bahkan masyarakat tidak peduli urusan sholat subuh, Pak. Banyak yang tidak peduli, ngakunya Islam tapi nggak peduli, terutama anak-anak muda, nggak peduli sholat subuh, ya. Tapi kalau terlambat sekolah, terlambat kerja, setengah mati, ya. Yang terlambat sekolah yang ngamuk siapa? Orang tuanya, bapak ibunya. Nah, di sini juga bapak ibunya mendidik dengan salah. Anaknya terlambat sekolah marah, tapi anaknya terlambat sholat subuh, ya lah tunduh keneh meureun cenah karunya, itu kan, tunduh keneh karunya cenah. Tapi kalau sholat terlambat sekolah, kamu kenapa nanti, kamu di begini, itu kan. Subhanallah, ini artinya terkadang kita juga, Pak, orang tua yang salah mendidik anak, ya. Kita terlalu materialis, ya. Kalau urusan sekolah, wah setengah mati. Urusan agama, ya ngaji bisa we lah. Belajar agama mah asal ulah dilupakeun we lah, subhanallah. Ya, kan gitu, Pak, betul kan? Jadi yang difokuskan, fokus belajar, wajib belajar 9 tahun. Itu yang disebut wajib belajar 9 tahun apa, Pak? Urusan dunia, apalagi sekarang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berwenang. Sekarang SD, Pak, SD umum, ya, belajar agama berapa, Pak, satu pekan, Pak? 1 jam. Ada salah satu orang tua murid yang dia ya cerita, SD negeri sekarang saat ini kelas 1, kan? 1 jam, 1 pekan, itu pun 1 jam apakah efektif belajar mengenai akidah, belajar mengenai fikih ibadah yang benar, mengenai sholat apa? Bukan. Disuruhnya ngapain? Nulis kaligrafi. Ngapain, Pak? Emang mau jadi penghias dinding gitu? Mau dididik seperti itu apa? Kelas 1 yang harusnya dikuatkan akidahnya, ya. Itu makanya malah diisi kayak gitu, Pak. Ya, subhanallah. Malah diisi disuruh buat kaligrafi. Gimana betapa kurangnya? Makanya kalau sekarang, ya mohon maaf ya, dengan kurikulum seperti ini, bisa jadi SD umum ini bukan pilihan buat orang tua yang menginginkan anak-anaknya, yang mendoakan dia menjadi anak-anak soleh, ya. Cari yang SD yang memberikan perhatian agama yang besar, ya. Antara lain SD yang dibangun sama Pak Desa, nih, beliau lagi buat SD. Nah, ini jadi sedikit promosi, tapi bukan promosi ya, hanya ngasih tahu bahwa ada sekolah Islam di restoran beliau di Cibodas, gitu kan, SD dan terbuka, gitu kan. Nah, tapi bukan promosi, cuman memang benar. Artinya ada yang mau pindah ke situ, dia bilang bahwa dia anaknya di SD umum, sepekan cuma belajar agama 1 jam, itu pun gurunya cuma ngasih nih, tulis kaligrafi. Belajar apa kayak gitu, Pak? Subhanallah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mendahulukan urusan dunia, padahal akhirat itu khair, jauh lebih baik, dan dia yang abadi. Dunia adalah sangat sementara, ya. Nantinya ini, oh ya, ini Pak Desa juga bilang ada beasiswa full. Ini makanya bukan promosi, karena ini judulnya ada beasiswa full. Buat kalau Bapak yang punya cucu ataupun anak yang mau masuk SD, ada beasiswa full di Sekolah Islam Ibnu Jarir, ya. Sekolah Bahasa Arab dan Islam Ibnu Jarir, ya, di namanya Gerha Ade, di depannya SD Al Fitra di Jalan Cibodas Antapani, ya. Yang di atasnya Saribundu, gitu. Jadi sambil makan, sambil belajar, lumayan dapat rendang, ya. Harumnya, bukan makannya, harumnya, harum rendang bibita. Ada gratis, Bu, bagi yang memenuhi syarat ada full gratis. Makanya ini judulnya bukan promosi, karena ini kan bukan komersil. Nah, kalau ada yang memenuhi syarat, ada yang full gratis, ya. Silahkan diberitakan ke keluarga-keluarga, ya, dan juga anak cucu yang mau masuk SD atau nanti mau masuk SD. Informasi lebih lanjut ya bisa kepada Sohibul Bait, kepada Pak Ade saya juga bisa, ada brosurnya. Seperti itu, Bu, ya. Nah, tapi intinya memang zaman sekarang ini tantangan buat generasi baru ini luar biasa, ya. Saya kaget juga tadi itu bahwa sekolah negeri itu
Kan memang betul, kan bahkan mau dihapus. Wacananya itu agama mau dihapus, Pak. Pelajaran agama itu mau bayangin. Sekarang orang korupsi semakin gila. Sekarang orang di jalan main bunuh. Sekarang orang berzina. Ada berita-berita yang aneh-aneh, kita setengah mati berzina. Ya. Yang berzina dari pihak yang tidak disangkakan. Ya. Penegak hukum yang harusnya memberantas judi, malah ikut judi online. Itu kan? Sampai akhirnya naudzubillah dibakar sama istrinya. Katanya karena uangnya apa? Dipakai untuk judi terus. Kan itu kejadian yang baru terjadi sepekan kemarin. Berantakan semuanya. Karena semuanya nggak kenal agama. Misalnya agama kadang cuma aksesoris saja. Naudzubillah. Ya. Terus udah gitu mau dihapus lagi pelajaran agama. Bagaimana, Pak? Dan yang buktinya sekarang udah 1 jam. 1 jam belajar kaligrafi. Ya Allah. Ya, apa yang mau didapatkan oleh anak keturunan kita? Ya. Makanya kami katakan bahwa itu bukan pilihan kalau sekarang, Pak ya. Sekolah umum itu bukan, dulu mungkin negeri itu favorit ya, dulu ada zamannya sekolah-sekolah negeri itu favorit ya. Tapi kalau sekarang itu terus terang ya, kalau kita lihat pergaulannya, kita lihat sistem pendidikannya, bukan pilihan, Pak, bagi seorang muslim itu, Pak. Bukan pilihan ya. Kan kita pingin kita punya anak keturunan yang mendoakan kita ya. Nah, begitu juga pesantren sekarang tantangan, ada banyak kejadian-kejadian. Makanya pilih pesantren yang bukan berarti kemudian ini kita menghindari pesantren, jangan, Bu ya. Itu kalau kita lihat kasusnya masih lebih banyak masih jauh lebih sedikit dibandingkan kasus di sekolah-sekolah umum. Sekolah umum lebih gila. Fenomena gunung es yang angkanya lebih banyak padahal di balik itu lebih besar. Adapun pesantren itu pada kasus-kasus tertentu ya, yang terutama memang pesantrennya itu tidak mengenal batasan antara laki-laki dan perempuan secara baik, ya tidak ada hijab, ya maka memang banyak kejadian-kejadian seperti itu, ya. Tapi artinya ini menjadi perhatian kita juga zaman sekarang. Kita ingin punya anak keturunan yang Nabi SAW katakan, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang itu ada yang derajatnya benar-benar dinaikkan nanti di surga. Derajatnya dinaikkan, Pak, ketika di surga. Kemudian dia kebingungan, Bu ya. Kenapa? Karena amal-amalnya pas-pasan. Kenapa dia dinaikkan derajatnya? Dia mengatakan anna hadza. Kenapa bisa begini? Heran dia, ya. Kenapa saya bisa dinaikkan? Kemudian dikatakan kepada dia, listighfari waladikallak. Karena istighfar anakmu terhadapmu. Istighfar anakmu terhadapmu. Sudah meninggal tapi amalnya masih terus mengalir. Makanya Nabi SAW juga katakan, apa namanya? In qata'a idza mata ibnu Adam, bila seorang anak Adam meninggal, in qata'a anhu amalu. Semua amalnya terputus illa min thalathatin, kecuali dari 3 hal. Di antara 3 hal tersebut, waladin shalih yad'ulah, seorang anak soleh, anaknya yang soleh yang mendoakan bagi dia. Kalau anaknya nggak soleh, emang mendoakan, Pak? Tidak, paling cuman pasang fotonya si ibu dulu begini, memori saja, itu kan di status media sosialnya, pasang foto-foto kenangan, tapi nggak juga mendoakan, paling mendoakan cuman tulisan basa-basi saja. Tapi yang mendoakan di sholat malam, ketika dia umroh mendoakan di Safa dan Marwah, itu hanyalah anak-anak soleh, ya. Makanya kita berusaha untuk ya membuat investasi yang terus mengalir sampai kita meninggal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, au taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautih. Di antara investasi yang akan terus mengalir, seseorang meninggalkan seorang anak, ya, atau artinya dia selama hidupnya berusaha mendidik seorang anak yang memohonkan ampun bagi dia setelah kematiannya, maka itu akan terus mengalir, ya. Nah itulah kalau misalnya kita memiliki anak yang soleh, dan semoga kita Allah karuniakan kita semua dan keturunan, anak-anak dan keturunan yang soleh, amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin kami bisa bahas mengenai waktu-waktu larangan sholat. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Ya, silakan.
Kalau awal itu bacaan, bacaan yang ada di sana. Terus yang akhir itu sampai batas akhirnya itu menjelang sholat zuhur atau jam 11. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Waktu duha itu membentang panjang. Waktunya dari kapan? Semenjak matahari terbit tadi setinggi tombak, ya, yang tadi kami sebutkan sekitar 1,5 jam umumnya. Setelah sholat subuh sampai menjelang matahari terbit. Afwan, sampai menjelang matahari persis di atas kepala kita. Kira-kira 10 atau 15 menit sebelum subuh. Sebelum zuhur. Maka waktunya membentang. Artinya kalau misalnya sekarang subuh jam berapa, Pak? 11 lebih 50 waktu zuhur. 11.56. Kira-kira jam 11 lebih 16 lebih 46 atau jam 11 lebih 40 amannya, itu waktu terakhir sholat duha. Artinya Bapak dengan jadwal sekarang jam 11:30, kalau belum sempat sholat duha masih ada kesempatan waktu. Ya. Jadi waktunya memang membentang. Allahu a'lam mengenai pembagian waktu tersebut, ya, karena tidak disebutkan dalam sejumlah dalil bahwa dibagi seperti itu. Itu hanya saya kira mungkin pembagian sejumlah ulama, ya, tapi pada dasarnya tidak ada pembagian seperti itu, ya. Jadi waktunya, yang penting waktunya membentang seperti itu. Adapun pelaksanaannya, ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sholat duha itu sampai 6 rakaat. Tapi sejumlah atau bisa sampai 6 atau 8 rakaat dengan sifat dua-dua, ya. Tapi sebagian ulama lain mereka memandang bahwa sholat duha ini bisa lebih dari situ, karena itu termasuk sholat yang bisa dianggap sebagai sholat mutlak. Kalau kita mau sholat di waktu tersebut karena bukan waktu larangan, itu kan diperbolehkan memang, ya, diperbolehkan, sehingga mereka menganggap boleh lebih dari 8 tersebut. Antara ini dikatakan oleh Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Bas dan salah seorang ulama di Tanah Suci Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin mengatakan mereka bisa berapa rakaat, ya, tergantung kita. Dan kita bisa misalnya di rumah orang belum ngantor 2 rakaat, nanti ketika di kantor 2 rakaat, ya, masih ada waktu lagi nunggu 2 rakaat, terpisah-pisah tidak masalah, karena di waktu, yang penting di waktunya saja, bukan di waktu larangan. Allahu a'lam. Silakan. Kalau dia misalkan melaksanakan sholat qadha di waktu yang larang, itu sering itu. Kalau sering melakukan sholat qadha di waktu terlarang, ya, contohnya apa? Misalnya sholat sunat fajar, Ya. ya terlambat tahun gitu. Ya. Ya, lebih baik tentunya tidak sering, ya, takut kita masuk jadi orang yang lalai, ya. Yang harus dia lakukan berdoa agar bisa diberikan kemudahan untuk bangun lebih awal, dan dia bisa juga benerin baterai jam wakernya, ya. Supaya lebih bangun lebih awal. Tapi intinya ya berusaha berdoa, ya, dan dia insya Allah berusaha. Andaikan memang sebenarnya begini, para ulama katakan orang yang boleh mengqadha ini antara lain orang yang dawam melaksanakan qobliyah subuh. Tapi sebenarnya batasan dawam ini yang suka terus menerus, ya. Sebagian ulama ada yang menganggap satu kali dia sudah pernah melaksanakan qobliyah subuh di waktunya, itu pun dianggap sudah dawam, gitu kan. Artinya batasannya sangat rendah sebenarnya. Satu kali sudah pernah melakukan itu dianggap sudah dawam, ya. Artinya sebenarnya kalau dibilang sah saja kalau sering, ya, karena kan artinya dia masih kadang suka qobliyah subuh pada waktunya, ya. Kalau dibilang sah sih sah saja, tapi tentunya kita ingin perbaikan dalam agama kita, tentunya, ya, dia memperbanyak berdoa agar Allah menguatkan supaya bisa bangun lebih awal, dan jika dia mengambil sebab dia bangun lebih awal, tidur lebih awal, ya, tidur lebih awal sehingga bisa bangun lebih awal. Allahu a'lam bishawab, ya. Ya, silakan, Pak. Tadi disampaikan bahwa sholat yang tidur atau yang lupa, ya. Nah itu harus diqadha. Kemudian kebanyakan juga dulu-dulunya itu yang melupakan tidak sholat. Artinya dia dulu tidak peduli sama sholat.
Karena dulu masih dalam dunia kelam gitu Pak ya. Ya. Apakah kemudian harus dikodok? Nah di sini ulama berbeda pendapat. Ya, di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya dikodok, ya dikodok. Sama karena sholat ini kan wajib ya. Sama seperti orang tidak mengetahui kewajiban sholat. Saya nggak tahu kalau sholat itu sehari harus 5 kali itu memang harus semua dikerjakan karena orang tua saya mualaf, saya tidak tahu. Dia harus, sebagian ulama mengatakan dia harus mengkodok. Begitu pula dengan orang yang meninggalkan karena dulu memang tidak peduli, ya dulu dunianya dalam dunia hitam misalnya, ya maka karena kecewa ya, kecewa ditinggalkan sang kekasih ya. Sehingga tidak sholat. Ya. Apakah dia mengkodok? Sebagian ulama mengatakan ya mengkodok, ya. Sebagian lagi mengatakan dia bertobat dengan taubatan nasuha, dan taubat nasuha ini artinya dia mereka berdalil bahwa diantara bentuk taubat ini kan dia menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ata ibu minadzam kamaladzan balah, orang yang tobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sebagian ulama menganggap bahwa dia bertobat dengan tobatan nasuha, dengan dia dan tidak berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, dan dia menyesal, dan dia melakukan banyak al-hasanatu al-mahiyah, memperbanyak amalan-amalan baik yang bisa menghapus perbuatan buruknya ya. Tapi kalau seseorang memiliki keleluasaan waktu dan dia ingin mengambil berhati-hati, silahkan mengkodok. Karena ini sebenarnya pendapat jumhur, dia mengkodok ya. Kodoknya gimana? Misalnya dia tinggalkan selama 1 tahun sholatnya, maka selama 1 tahun tuh dia setelah sholat zuhur lagi untuk dengan niat mengkodok ya. Ini antara lain ya, pendapat jumhur bahwa memang dikodok ya. Walaupun kalau saya sih cenderung memang ya bertobat dengan taubatan nasuha, lalu memperbanyak amalan soleh seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Salat mutlak itu dengan salat tasbih. Salat tasbih. Salat mutlak ini artinya salat sunat yang tidak terikat dengan waktu. Ya, atau jadi lawannya mutlak itu muqayyad. Muqayyad itu terikat. Terikat dengan apa? Dengan waktu, misalnya salat duha, terikat dengan misalnya salat witir, itu ada terikat, atau misalnya salat apa namanya? Salat jenazah itu terikat dengan adanya jenazah ya. Kalau mutlak ini nggak ada sebab ya. Misalnya Bapak nih, kita di masjid habis sholat zuhur, sudah ba'diyah zuhur, Bapak disuruh nunggu orang ya, nanti ketemuan jam 2:30 di masjid. Aduh ngapain ya, saya udah baca Quran udah apa, bolehkah saya sholat sunat? Boleh, itu sholat mutlak ya. Mutlak artinya bisa kita lakukan di waktu-waktu tersebut ya, itu boleh. Tadi yang waktu dilarang juga, di antara waktu yang dilarang tadi, terkadang juga selain yang tadi disebutkan, ada juga ibadah-ibadah sholat-sholat yang memiliki sebab. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah bisa dilakukan di waktu-waktu yang tadi dilarang karena dia memiliki sebab. Contohnya pada asar. Dan itu kita dapatkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hampir setiap selesai sholat itu kan hampir selalu ada sholat jenazah. Dan diantaranya adalah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ada juga ya. As-salatu 'alal amwati athabakumullah, salat pada mayit-mayit ya. Amwat itu jamak dari mayit ya. Nah, itu salat jenazah ya. Itu dilaksanakan pada asar, pada subuh ya. Jadi itu kenapa diperbolehkan? Karena itu salat yang memiliki sebab. Jadi kalau ada jemaah, ada yang ya qadarullah ada yang meninggal di sini pas waktu mau disolatkan, waktu sholat asar, apakah saya sholat asar dulu? Ya sholat aja asar dulu, baru setelahnya baru kemudian kita sholat jenazah, seperti itu. Allahu a'lam. Sholat tasbih, Allahu a'lam. Sholat tasbih ini diperselisihkan ya. Sholat tasbih ini yang dia memiliki fadilah menghapus dosa-dosa yang banyak ya. Nah, sebagian ulama mengatakan hadisnya itu dhaif ya, lemah. Walaupun memang tidak dipungkiri ada yang mengatakan sahih. Namun Allahu a'lam, yang mengatakan lemah ini lebih kuat ya. Karena dia kan tata caranya khusus Pak ya. Tata caranya khusus ya. Ya. Tapi yang pasti memang tidak dipungkiri ada yang mengatakan hadisnya sahih, hanya saja yang banyak praktek di masyarakat itu kemudian sholat tasbih dilakukan secara berjamaah.
Nah, ini tidak ada dasarnya dalam cara berjamaah, ya. Dan juga tadi sholat tasbihnya sebenarnya masih kontroversial, ya, karena sebagian banyak ulama mengatakan sholatnya tidak, sholat tasbih ini apa namanya, dasarnya tidak kuat, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita kerja fokus sama yang sudah jelas-jelas aja dulu Pak, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Karena yang sudah jelas pun banyak, kita belum kerjakan semua, gitu kan. Sholat malam kita masih mungkin berapa rakaat, gitu kan, masih dikit. Silakan Pak. Namanya sholat putar tadi Pak Ustaz. Iya. Kalau di dalam sholat Jumat itu kan tidak ada kuliah. Tapi Nabi kan pernah membedakan waktu masuk subuh tidaklah buat sholat rakaat itu termasuk putar, jadi putar. Iya, tahiyatul masjid. Kalau sholat sunnah, kalau subuh, ya, kalau sholat Jumatan itu ada kekhususan. Dia termasuk ya waktu yang tadi walaupun dia akan masuk waktu larangan, jadi tetap diperbolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan di antara salah satu sunnah bagi jemaah yang masuk ke masjid sebelum datangnya imam, dia melaksanakan sholat sampai datangnya imam. Orang menyebutnya sholatul intidhar, ya. Orang menunggu, ya. Itu disunahkan, itu nggak masalah. Termasuk kalau Bapak masuk tahiyatul masjid, betul. Bahkan tahiyatul masjid ini sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ya. Sebagian ulama yang mengatakan jadi sholat sunat dulu, ya. Bahkan kalau kita terlambat, imam sudah di mimbar, tetap Nabi SAW mensunahkan dengan mempercepat sholatnya, Adapun kalau qobliyah, adanya qobliyah atau tidak, sebenarnya ini kita tidak katakan mutlak. Ada kesepakatan ulama tidak ada qobliyah. Sebenarnya tidak bisa dikatakan mutlak seperti itu. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan ada qobliyah karena dia menggantikan sholat zuhur sehingga mengkiaskan pada hal tersebut, ya. Ala kulli hal, walaupun mungkin kita tidak setuju, namun dalam hal ini karena ada ahli ilmu yang memiliki kapasitas untuk beristinbat, ya kita hargai dalam hal ini seperti itu. Allahu a'lam. Ya itu tadi, kalau dalam mazhab Syafi'iyah dia dianggap sama seperti sholat zuhur. Karena dia menggantikan sholat zuhur, maka dia memiliki rawatibnya juga. Tapi yang jelas kalau sholat Jumatan ini ba'diyahnya jelas ada, ya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Itu. Oh, jadi setelah ba'diyahnya itu yang mana rawatibnya itu di sholat Jumatnya itu rawatib. Ya, sebagian ada yang menganggap itu rawatib menggantikan sebagaimana kita zuhur. Ada yang mengatakan ya itu mah memang sholat sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW setelah sholat Jumat. Bisa 2, bisa 4. Bisa 2, bisa 4, Ya. bisa langsung satu salam. Atau Umumnya mungkin saya sebutkan dalam hal itu memang ada perbedaan pendapat, tapi yang mudah menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sholat siang dan sholat malam itu 2 rakaat. Nah, itu yang lebih mudah. Sholatul nahar wal lail masna, ya seperti itu. Allahu a'lam. Ya silakan Pak. Berkaitan dengan Jumat, menurut hadis yang lakukan, apakah di antara dua Jumat itu yang pertama kita berdoa atau kita bersalawat? Ya. Ketika di antara 2 khutbah, ya Allahu a'lam, bisa kita gunakan berdoa. Karena memang Nabi SAW menyebutkan di antara waktu Jumat ini ada waktu yang doa tersebut saat waktu tersebut tidak akan tertolak. Nah, dalam sebuah riwayat Nabi SAW sebutkan antara lain ketika imam, ya seperti yang tadi Bapak sebutkan, ada yang menyebutkan ketika imam mulai di atas mimbar, ada yang juga menyebutkan di akhir penghujung waktu asar. Ya, artinya kemungkinan itu adalah waktu berdoa yang baik, ya. Adapun bersolawat, Allahu a'lam, saya belum menemukan ada yang dalil pengkhususan untuk berselawat di waktu tersebut. Ya Allahu a'lam, saya tidak tahu dalam apa mungkin alasannya berselawat khusus di waktu tersebut. Ya. Seperti itu Pak, ya. Allahu a'lam. Yang pasti biasanya khotib selalu mengatakan aqulu qouli hadza, gitu kan biasanya. Wastaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin, atau begini, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu itu artinya maka beristighfarlah kalian kepadanya, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun dan juga Maha Mengasihi, ya. Artinya kita bisa dengan beristighfar juga, ya, karena itu perintahnya fastaghfiru, maka beristighfarlah kepadanya.
Ya Allah alam. Nah, mungkin nanti kita bisa lebih detail ketika membahas di bab salat Jumat, Pak ya. Allah alam bisawab. Ya. Ya, baik. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya. Salat tobat. Salat tobat itu adalah memang ada hadisnya. Nabi SAW mengatakan bila salah seorang melakukan dosa, maka dia salat sunnah, dia berwudu dengan baik, lalu kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Ya. Juga dalam hadis lain disebut Nabi SAW katakan, man tawaddu'a nahwu wudu'i hadza, seseorang berdoa dengan wudu yang benar seperti wuduku ini, thumma lam yuhaditsu nafsahu fihi ma thumma yarka rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, walam yuhaditsu fihi ma, dan dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri di antara keduanya, yaitu dia tidak ngelamun ketika wudu dan juga ketika salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa dan kesalahan yang telah lalu, yaitu dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa besar harus disertai dengan tobat. Seperti itu, dan itu tidak dikhususkan. Artinya dikhususkan dengan berjamaah. Yuk kita berjamaah nih, mumpung waktunya lagi bagus. 10 akhir bulan Ramadan, yuk kita sama-sama sholat tobat. Nggak perlu berjamaah seperti itu. Dan juga sebenarnya tidak perlu ada waktu khusus. Yang penting ketika kita melakukan kesalahan, kita sadari, maka kita bisa sholat. Ya. Dan misalnya saat itu berkait waktunya bertepatan dengan waktu sholat zuhur, maka sholat zuhur kita itu sebenarnya termasuk bagian dari sholat tobatnya kita. Ya, tidak perlu kemudian mengkhususkan lagi. Ya, tidak perlu mengkhususkan lagi. Tapi intinya kalau seseorang melakukan kesalahan, dia kembali kepada Allah dengan beristighfar, dengan antara lain dengan sholat tersebut. Ya, sholat 2 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau di Raudhah Pak, sholat 2 rakaat itu niatnya sholat apa? Di Raudhah, tergantung ibu waktunya kapan datang. Kalau ibu waktu datang di waktu duha, ibu bisa niat sholat duha. Ketika ibu datang di waktu sholat qobliyah subuh, dapat jadwalnya sebelum subuh, ibu bisa qobliyah. Bisa juga ibu sholat sunnah mutlak, bisa juga sholat tahiyatul masjid, itu kan? Seperti itu. Kalau di Raudhah, gimana waktunya saja, ya seperti itu. Nggak boleh pinggir ini, nggak bisa masuk. Raudhah itu Nabi SAW bilang, Raudhah itu kan artinya taman. Baina baiti ila ila mimbari, antara rumahku, maksudnya rumah beliau yang rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan mimbar, raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, taman dari taman surga, ya. Sehingga wilayahnya itu sudah ditentukan, walaupun para ulama berbeda pendapat, ya. Saya nggak bisa pungkiri, kita tidak bisa pungkiri ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan artinya ini membentang sampai Gomamah, Masjid Gomamah itu yang masjid di ujung Darussalam, ya, kalau pintu Darussalam. Tapi yang lebih kuat adalah dia sampai mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke belakangnya adalah, Bapak kalau ke sana, Bapak perhatikan, ya. Jadi di tiang-tiangnya itu, pertama kan kita sudah diarahkan ya mau menuju Raudhah. Nanti ada tiang-tiang yang ada emasnya, ada model kayak kelopak bunga hiasannya itu. Itu maksudnya apa? Dulu tingginya masjid Nabi SAW itu setinggi itu, ya. Terus itu tandanya. Kemudian nanti di tembok-tembok itu ada yang garis-garis, ya, garis-garis emas. Itu batasnya masjid yang lama. Nah, jadi kalau mau lebih berhati-hati, jangan keluar dari garis-garis itu, ya. Sekarang kan sebenarnya Raudhah sekarang tuh agak diperluas ke belakang, ya, karena supaya bisa menampung lebih banyak orang. Nah, kalau kita ingin lebih berhati-hati, langsung aja ke depan, ya, jangan daerah belakang, ya. Dan jangan setelah mimbar. Kadang setelah mimbar tuh masih dibuka juga karena dia supaya leluasa, ya, supaya untuk keamanan dia dikasih space. Nah, gitu jangan yang setelah mimbarnya. Tapi kalau bisa antara mimbar sama kamarnya atau makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu, ya. Raudhah, ya. Bebas waktu istikharah. Istikharah kita setelahnya berdoa, ya, bisa kapan saja. Seperti itu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Mau bertanya Ibu? Oh tidak? Bertanya? Enggak ya? Enggak.
Oh, bertanya. Silakan, Bu. Oh, sudah. Oh ya, alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan atas apa yang telah kita ilmui, dan juga Allah memberikan kita taufik untuk beramal soleh, memperbanyak amalan-amalan sunnah untuk menambal kekurangan kita pada ibadah-ibadah yang wajib, dan juga Allah mengkaruniakan kepada kita semua anak-anak dan keturunan yang soleh dan solihah yang mendoakan kita dan menjadi sebaik-baiknya investasi bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.